Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ya Ibrahim qad sadaqata ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sallallahu alaihi. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin muslimat, jamaah maghrib Masjid Haji Miskin Padesike. Pertama kita awali dengan memuji Allah, melafazkan kalimat syukur alhamdulillahirabbil alamin. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah curahan rahmat. Di antaranya tidak bisa ditulang, kita masih diberikan rahmat hidup yang ditandai dengan masih turun naik nyamuk melalui hidup. Kemudian kaki lay telakah kejuo, tangan tayung kejuo, punggung tasada dua bagi tasada, kaki lay tasimpu ajo nama simpuah, taselo ajo bagi taselo, tahu ajo bagi dan tahu ajo. Mato lay tajadian tali mulai tadanakan. Itu sebagai satu tanda bahwa hayat masih dikandung badan. Artinya juga jelai kita nampaknya masih diajarkan oleh Allah kesempatan untuk menambah amal. Kok tiba dikurang masih ada waktu penambah, kok tiba di sentem masih ada waktu nilai. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah di dalam mengikuti sunnah Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian salawat dan salam tentu kita tidak pernah lupa mengirimkan kepada beliau sebagai wujud kecintaan kita dan terima kasih kita kepada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau tidak ada perubahan, insyaallah nanti sembahyang raya Idul Adha kita jatuh pada tanggal 6 Juni. Kalau tidak ada perubahan, dan harinya jatuh pada hari Jumat. Nah, kalau mau jatuh kepada hari Jumat, maka ada dua kajian yang perlu dimaklumkan kepada kita. Dan pertama, Nabi kita pernah bersabda, al-yaum khutbatan kecil Nabi. Hari ini ada dua khutbah. Nah, makasihnya dua waktu itu adalah khutbah raya, khutbah Jumat. Hari raya tapi jatuh kepada hari Jumat. Faktar, maka boleh kau pilih salah satu. Nah, sangke itu makasihnya bagi nalapi sembahyang raya untuk 6 hari itu lah gugur solat zuhurnya. Dan ada pilih Jumat dan tak boleh perlu diganti sembahyang gugur. Sangke itu tuh. Nah, jadi masih bisa kau di Papua zaman kini bantu awak apa-apa kaum muslimin laki-laki. Nah, setelah waktu telusuri sesuai kaedah fikih, al-hukmu yaduru ma'al ilah. Hukum itu beredar sesuai dengan sebab. Asal pokoknya maka Nabi memuliakan memilih salah satu di waktu itu. Rasul lagi kawan di mana belimpi urek. Tanya tu sampai sembahyang Jumat, jauh sembahyang raya kok jauh dari sampai 3. Jauh dari sampai 3. Jadi kalau sudah sembahyang raya pulang, lalu makan, pailo balik apa Jumat. Di tengah jalan baru waktu Jumat dah tiba. Itu makasihnya. Apa kalau di zaman kini? Alhamdulillah dan insyaallah masjid ledak jauh dari rumah dah. Malah kadang buat tamu tuturan atau rumah je jangan saja. Jadi gugur lah. Asyik bagi kita kaum muslimin yang pada raja
sembahyang rayu ikut, sembahyang Jumat itu ikut. Nah itu je. Nak perlu maklumi. Di kalau ada beko, kau dikadai, kau di mana orang baca itu tentang iko, nak jale awaklah pergi mula saya tentang. Yo tu mah di sebuah pilihan Nabi. Tapi yang ke itu ya, dek tempat Jumat, dek tempat sembahyang rayu kau jauh. Di tengah jalan baru katulah masuk. Kalau zaman kini masa jilah berserak. Nah, makanya tetap dikerajukan keduanya. Nah kedua, ini menyangkut dengan menyembelih korban. Nah waktu untuk menyembelih korban atau tarangan, korban awak diri jika sampai hari waktu madabiannya. Mana sampai hari sudah sembahyang tanggal 12, kemudian tanggal sebalik, kemudian tanggal 2 balik, dan terakhir tanggal 3 balik. Hari itu namanya tasyrik. Padahal tanggal 10 sebalik 2 balik, 3 balik namanya tasyrik. Hari tasyrik itu tidak mulia wa puasa haram wa puasa menurut agama. Aku bertanya lo kawan, aba amang kau sampai haram puasa dilarang di Nabi Arab karena dia awak sedang menyantap daging korban. Nah, itu punya hilangnya. Karena dia awak menyantap daging korban, atau karena dia awak sedang berkorban. Bukan dikorbankan, dikorbankan itu masalahnya. Sedang menyantap daging korban. Mungkin engkau peradu menjadi dusu-dusu di awak doa. Nabi Yesus sudah sembahyang rayu kan langsung awak madabiah. Tapi di hari Jumat barangkali agak sulitnya. Alu manga-manga awak bakia ini kemudian waktu Jumat masuk belum. Jadi mungkin baraso kawan-kawan panitia pengurus dia meskipun dah mulai begitu cerita tu. Kok iyo hari Jumat sembahyang rayu awak ancak dia hari madabiah hari Sabtu saja. Sehingga bisa di sekarang mulai pagi sampai luar sampai malam tak ada Jumat. Hanya sembahyang 5 waktu senadonya. Jadi mungkin lah bisa saja disepakati itu di hari Jumat ancak dia mendapat kuat di hari tanggal sebalik atau semalam setelah awak sembahyang hari rayu. Nah Bapak Ibu sekalian, oleh karenanya hendak barang kita akan bertemu kembali dengan Aidil Adha. Nah, lah sama tahu kita dan lah sama maklum kita, memang Aidil Adha aku secara umum itu diiringi kedatangnya dengan 2 ibadah gadang. Pertama ibadah haji, dan kedua ibadah korban. Aku nan menunaikan haji itu mah adona lah sadang berada di Makkah, adona kamai hijau-hijau barangkeng. Nah, kan itu. Nah jale kalau seandainya nanti tanggal 6 adalah 10 Zulhijjah, maka tanggal 5-nya adalah mereka akan berwukuf di Arafah. Itu akan ada pengumuman keterangan lebih lanjut nanti. Nah, jadi bagi kawan-kawan kita yang bernasib merangkeng menunaikan ibadah haji tahun ini, atau mereka adonalah berada di Makkah, adonal sedang dalam perjalanan, adonal kamarangkeng. Nah jale sebelum tanggal 5 seluruh mereka itu sudah berada di tanah suci. Dapat ada dapat palu je waktu mah wa doakanlah. Baiknya dari tanah datar dan sekitarnya dapat diagih oleh Allah ke lapang dalam perjalanan pulang pai, diagih kemudahan, kelapangan dan kesehatan di dalam menunaikan ibadah selama di situ, dan tentu kita coba doakan mereka pulang dengan membawa haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Lalu bagaimana dengan kita yang tahun ini cuma tinggal di rumah, tidak menunaikan ibadah haji wadah. Do ibadah nanti sedio. Mana ibadah nanti sedio? Iaitunya menyembelih korban. Bawa menengah tadi bahwa dia miskin cuma lah 10 namanya, 10 gua jauhi. Itulah bahwa pertigi malam ini apa dan ibu korban dan hikmahnya. Pertama kita masuk secara pendek dulu. Ibadah korban itu adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sangat dicintai oleh Allah. Dan itu adalah merupakan ibadah yang sudah dilaksanakan semenjak dari sisi
Isra wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan pertama kali ditakdirkan oleh Allah melaksanakan korban adalah Ibrahim alaihissalam yang waktu itu menyembelih kibas, yang pada awalnya Allah memuji untuk menyembelih anaknya Ismail. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Dan anak dilakukan oleh Ibrahim itu menjadi ikutan atau menjadi syariat bagi awak di dalam agama Islam sampai semenjak dari kini. Nah, dalam syariat agama Islam ditambahlah keterangan oleh Nabi. Jadi sebenarnya apa ibu hadirin, nah awak laksanakan itu adalah sesuai dengan yang diterangkan oleh Nabi atau oleh agama Islam, walaupun ujungnya itu awalnya dilakukan oleh Ibrahim alaihi salam. Pertama kita masuk dulu kepada orang-orang yang akan menjadi peserta di dalam korban. Kita ulang-ulang. Untuk menjadi peserta korban itu pertama syaratnya orang hidup. Di syarat pertama hidup. Syarat yang kedua Islam. Syarat yang ketiga balik berakal. Bapak kau sampai yang kalau akan ikut pertama dulu. Sabuk ambo jadi di mana-mana di kampung wako ada orang mati peserta korban. Bocah lihat ada di daftar Jawi satu atau Sakti satu, Fatimah almarhumah, Tabrani almarhum, ketujuannya orang mati bersuara. Jadi sudah ngaji kau tanya Pak Pengurus, koyo mati nak ketujuannya itu iyo bu ya. Kok orang mati beserta anaknya nama gitu ah. Oh begitu iyo. Kalau anaknya nama gitu, nah berarti yang menjadi beserta korban. Kok anaknya ndainya loh. Cuman anaknya berniat korbannya itu untuk orang lain, untuk kasihnya. Abang mau sampai awak kaji menambah kini. Sebab kalau orang mati inqata'a amaluhu. Segala amalnya sudah putus, tidak bisa beramal lagi. Hanya ada satu, yaitu doa anak yang soleh. Jadi anaknya berdoa, ya Allah, kalau seandainya ambo bapak lo dalam berkorban kuah, agihan palonya karakter aku, itu doa anak yang soleh jadi. Jadi syarat itu sudah di situ, dan sudah di situ adalah siedi tadi. Sedi tanah sore anak sedi namanya. Sedi satu, sedi dua, sedi tiga. Ya Allah, ambo tiga ikut korban ini ya Allah. Dan pertama itu untuk tenang ambo tu. Dan kedua di dua tu apa lo jaga kapal ambo. Di tiga tu apa lo jaga kibu ambo. Amin. Doanya sesuai. Apa sesuai? Bama kau sampai bantu itu mana dia menerangkan. Sebab salah satu di antara amal afdol yang ditujukan kepada orang yang beserta korban adalah inyo yang maha behat, inyo nan mendapiah, inyo nan membagi-bagi daging, inyo nan mentantakan. Kalau nyo ndak mampu, nyo punya mewakilkan kau orang, bagi nak mewakilkan kau orang kan banyak ndak pandai mendapiah. Dan tujuan tu ndak ada pandai mendapiah yang lain. Nyo punya mewakilkan kau orang itu berlaku dari awal. Kau panitia, kau ala namanya. Tapi tetapnya diminta hadir di waktu itu menyembelih. Jawi satu, sianu hadirnya. Sebab di antara ibadah yang tersembunyi di situ adalah mencari darah terserak. Nah kalau orang mati nanti sore di sini, di kemungkinan hadir. Nah, pertama tak kemungkinan hadir. Nah kedua, kok tibunya kemana? Majawi kami kejadian tidak kata mampu awak juga. Nah, itulah kira memahaminya. Sebab tak mungkin hadir. Kalau yang hadir mungkin tak mampu orang. Nyaran kasih tulis kok. Makanya yang pas adalah nanda sulit namanya di situ siedi tadi di satu, di dua, di tiga. Cuman tampak lain ada nama ngari kamu. Ya kalau tadi sudah nama namanya nama ayahnya dia menyambung nyokawak. Nyok budu-budu sekawak lain je. Jadi kurang afdol. Nah itulah pengaruh
sebab tak tanam seolah sarangi. Jadi dia ambil dalam tengah. Si Edi buat dalam kurung Fatimah Almarhumah. Maksudnya punya. Jadi ketulikan buat untuk apa? Biar Fatimah mengarahkan oleh tak situ itu. Asalnya orang nikah. Itulah. Limpah apa tadi? Itu. Jadi itu sangatnya makanya mau kaji malam ini supaya lurus menurut saya. Abuek namanya kedua. Jangan mati seru itu tidak tahu nanti itu sudahnya. Sebab tidak belum pernah dia tahu ke panitia kau tu apa? Panitia kau tu itu. Sebab tak panitia kumpul nak kau mana ada bantuan Allah tentang baru. Tapi doa awas sesuai. Ini betul. Itu nampak tahu. Nah kedua, kalau yang memang Edi kalau matahari jadi itu si matahari jadi kalau nyoba buat korban bantu itu nama korban itu adalah korban sedekah namanya itu. Korban namanya korban sedekah namanya itu. Nah kalau nyoba korban sedekah apa konsekuensinya? Yang menjadi peserta korban atau matahari jadi tadi tidak boleh ikut makan dagingnya. Aku nak kaji. Jadi kalau aku korban tu orang dia, aku tak boleh satukan dagingnya. Sebab korban sedekah. Mungkin selama aku sama-sama baik. Sedangkan tu awak yang masuk korban sedekah, korban untuk istri awak, untuk suami awak, untuk anak awak, naklah menikah, namanya korban sedekah. Nah kalau korban sedekah, tak dia awak ikut makan dagingnya. Jadi baca ambil derajat awak tu, jangan kacau lagi penelitian, tulisan doang, pulang sampai di rumah, akhirnya ke rumah sekolah. Atau dia ingatkan kepada seseorang siapa mati mana ini mau nak tahu. Ada tu tentang orang-orang yang tu apa. Itu siapa? Ada dua korban yang dalam agama kita dan dia itu mengendalinya. Pertama korban sedekah tadi, dan kedua korban nazar. Korban nazar. Aku kaji tu korban nazar. Contohnya, dia kosiek cucu dan dalam seminggu kau dan bernazar menjadi peserta korban. Dia itu jadi maka nazar awak menjadi wajib, awak ikut jadi peserta korban dan yang tidak boleh awak makan. Jadi namun dia awak makan korban biasa. Bantuan awak lakukan hanya amal ibadah tahunan saja. Itu mengenai peserta. Yang kedua awak masuk cakileh mengenai taranaknya. Sebenarnya dua macam taranak boleh jadi korban. Pertama untuk, yang kedua kabau, yang ketiga sapi, yang keempat kambing. Cuman untuk nak mungkin bawa nak boleh untuk kabau jarang main balinya. Sehingga nampaknya Jawa adalah sapi dan kambing. Nah sapi dan kambing, sapi itu untuk 7 orang paling banyak. Seorang kalau taruh itu paling sapi sebuah jangan. Baduanya ini tapi paling banyak untuk seekor sapi itu 7 orang. 7 orang paling banyak. Untuk seekor kambing seorang. Sapinya adalah sapi yang sehat sesuai dengan aturan syariat. Sapinya berumur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Apa menentukan umurnya? Kalau kabau sama sapi itu kalau untuk umur 5 tahun tu, biarlah untuk tu tak perlu jawab. Kalau sapi umur 2 tahun masuk tahun yang ketiga. Kalau kambing umur 1 tahun masuk tahun yang kedua. Apa cara menentukan umurnya Nabi sebut jawi jokap yang tidak punya hati kelahiran. Kayaknya tak perlu ada bidan memang buat kelahiran. Apa cara umur kuat? Hanya ada caranya. Apa cik Nabi kau lihat giginya. Kalau tak ada giginya hanya bisa menjadi ternak korban. Korban tadi tidak peserta korban tangan gigi. Salah paham dah beko. Kalau catat bocor korban tuan dah tak gigi tak urang tu maksudnya ternak korban untuk menentukan umurnya supaya cukup maka yang sudah tangga giginya itu bisa saja lihat kok ilmu tu. Oleh karena itu bagi yang bertanggung jawab pengadaan sapi awak panitia kan ada beberapa orang tu itu harus dipenting ibadah. Ialah cukup umur tu bah cari giginya tak cari bali-bali saja. Jangan beko utang dibayar tapi indah lansai.
Kalau jadi gue orang tak tahu, Allah tahu. Sehingga ibadah orang menjadi sedekah biasa jadinya. Ambo ketika ambo ikut dengan menjadi peserta korban itu mau perteli, wahai yang mencari sapi, tolong cari giginya dah tanggal belum. Kalau alun itu boleh cukup, tidak sah sapinya untuk menjadi sapi korban. Dan jenis kelamin sapi itu adalah jantan. Nah itu nanti disyariatkan agama begitu. Nanti disyariatkan dalam agama. Itu dengan dua. Nah ketiga nak peradulah kaji sejenak, yaitu pelaksanaan. Nah pada disebut tadi lampu sampaikan, yang berkewajiban untuk melaksanakan korban itu sabananya adalah peserta itu sendiri. Cuman dia awaklah menjadi tradisi selama awak dan peserta kan tahu tak tahu nama siapa. Seolah tak rasul tanggungjawab awak memulai dari benda biar mabeh segala macam. Pokoknya awak menunggu sampai tujuan saya. Itu salah. Awak yang berkewajiban sebenarnya. Cuman bila awak tak punya waktu atau tak punya kemampuan mencelik darah asal menggigi ya tak mencelik jauhi menongkak saja nyo pingsan dulu baca dulu. Nyo boleh mencari seseorang yang dipercayainya menjadi muwakil, menjadi orang yang akan mewakili dia di dalam bekerja. Taruh bantuan awak kerajokan selama kau dibentuk panitia boleh. Tapi pagi sebelum pelaksanaan korban kau dimulai, itu harus ada ijab kabul, serah terima antara yang mewakili peserta dengan yang mewakili panitia, supaya menjadi syar'inya, menjadi agamanya. Tak sama je mendabiah mendabihi dibayi antara seperti itu. Boten nama mewakili seluruh peserta, mengamanahkan kepada tuan bersama-sama, kepada tamudo bersama-sama, kepada tamajo bersama-sama untuk mabehan ternak korban kami. Ambo terima dan insyaAllah kami bersama-sama akan amanah melaksanakan amanah atau pitaruan. Alah selesai. Nah kerja lagi supaya panitia kau merasa bahasanya mewakili peserta. Tidak boleh ada panitia itu merasa itu karajonya. Itu adalah karajo yang diamanahkan oleh peserta. Begitu syariatnya. Nah, sehingga panitia korban itu bukan bekerja atas kehendaknya, tetapi bekerja atau mengarajon mabeh atas menyalurkan kehendak dari peserta. Karena Rasul mendabiah korbannya sendiri. Nah, itu caranya. Nah, jadi apa ada itu? Oleh kerana panitia dia adalah mewakili peserta, awas. Awak bukan berkuasa atas sapi, tapi adalah mewakili peserta. Maka seluruh yang awak butuhkan dalam perkara itu, mungkin makan, mungkin minum, mungkin kopi segala macam, adalah menjadi tanggung jawab peserta. Tak terjawab jauh ya. Nah, aku sengaja mau sampaikan, mudah-mudahan awak tak pernah ya. Kulit sapi kau dijual. Asyik jual kulit, bolehkan nasi. Nasi dimakan dari panitia. Sedangkan menurut syariat tidak boleh bahagian sapi menjadi ujrah, upah. Nah, karena kulit dijual, pitinya bolehkan nasi, nan boleh makan cuma panitia. Berarti makan itu karena dia berkarajo. Berarti makan itu imbalan, makan itu upah, asalnya kulit. Berarti jawi mau upah dirinya sendiri itu jadi. Ibu melawak, sudah itu kena lagi hanya lalu mau upah salah. Atau dengan bahasa lain, berarti sapi korban tak berkulit. Ada juga yang di satu daerah kepala untuk tukang dabiah. Nah, kalau lah kepala untuk tukang dabiah, berarti sapi korban tak berkepala. Sebab kepala menjadi ujrah, menjadi upah jadinya. Jadi seluruh yang dibutuhkan oleh anak gubalo, oleh tukang dabiah, oleh panitia, itu harus menjadi tanggung jawab peserta. Sehingga sapi ternak korban murni menjadi daging Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu syar'i, itu adalah ibadah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, oleh karena itu bacaranya nama karajo. Ia bakarajo kalau ingin upah minta ke peserta. Sego ada orang mambiak caro. Doa baras orang minta sih. Siap peserta.
3.300.000 all in. Artinya ongkos masuk ke dalam. Itulah masuk tu. Jadi kalau 3.300.000 lah masuk balik plastik, lah masuk balik terpal, lalu balik kajeng, lalu beli karet kok butulo, timbang-timbang ketek masuk ke dalam 3.300.000. Itu artinya penyelenggaraan sudah ditanggung oleh peserta. Itulah masuk. Lalu bagaimana dengan kulit? Kalau kapal lu boleh cancang, nan kulit kau bermasalah tadi. Sebab kulit kena dibagi selalu tapak tangan sudah pun tak mungkin. Apa habis kulit? Ia kulit jawi tak kulit amai dan kulit jawi kau. Kan tak cukup begitu. Apa caranya? Ternyata ada kulit boleh disedekahkan. Kasih disedekahkan sesuai dengan kesepakatan peserta dan panitia. Kami bersedekah, kami bersama-sama peserta bersepakai nan kulit kami sedekah ke guru mengaji. Boleh. Sehingga kalau umpamanya sampai 2 balai ku ada nanti 2 balai lembar kulit menjadi milik guru mengaji. Kok 3 lah punya. Kok 2 balai lainnya saling sudahnya punya. Disedekahkan kayaknya. Nah setelah disedekahkannya terserah kayaknya oleh ribunya orang saling sudah terserah kayaknya. Betul saling mikir itu malam jadi gua. Ya tak? Dijualnya kuliah sebab dan kayu dan komiti lainnya. Itu jalan keluar. Dia tak perlu tentu baca jual. Minta tolong kamak tamarajo. Tolong ya saudara ini. Kan dulu dia jadi itu. Sebab hukum asal dari kulit kau apa ibu dulu dibuat tabuah. Ya kalau dibuat tabuah kepanjang ti orang haji baru tabuah. Kau banyak dari dia. Makanya kulit dengan apa yang disampaikan tadi, yaitu kulit boleh disedekahkan. Dan cerita Bapak Ibu sampai sesuai kapalo tu anak gubalo. Jadi kapalo tu anak gubalo kok 2 masalah muncul. Pertama, jawi korban tidak apa-apa, tidak kapalo. Masalah nak kedua rupanya nak gubalo ko main matu je tukang daging. Sehingga orang teratu jawi nasa puluh aku tidak daging tentang dado satu je. Di bawah banyak daging. Rupanya yang daging di bawah nak panjang katek. Itu tabaran yang dagingnya. Padahal menyembelih ila tabah tu fa'adinu tabah. Menyembelih itu termasuk amal. Tidak dikain gitu saja. Ada cara yang syar'i. Idza qataltum fasilul qitlah, idza dabahtum fasilul zabah. Kalau kamu membunuh, baikkan bunuhnya. Kalau kamu menyembelih, baikkan sembelihnya. Hendaklah putus 2 orang, goreng nasi, goreng apa. Ada cara menyembelihnya. Semuanya ada cara. Ada sekolahnya di kelasnya itu. Nah, termasuk ambo ahli dabiah kau pak. Ambo ke sekolah tawali dulu. Itu orang itu benar. Kadang hari raya wajib itu hari raya logo kan. Sebab untuk asyik aja, 10,000 lagi kawan upah dia. Dia peserta. Jadi kalau tak ada dia mau kasar 1,000 sehari itu lah kita berapa benar hari raya walaupun. Ambo tinggal di belakang gudang, di situ ada alim wale itu. Alim wale kelas 10-an. Tahun 80 sampai 85 10 ribuannya bikin apa? Lalu selesai mendapi belakang gudang, dia selainnya malam telepon pro menunggu tujuan itu. Lalu selesai selain oleh mana mulai telepon di tempat yang menunggu anak balik menunggu sinan. Lalu selesai hotel yang ada gunung menunggu lah 20. Tentu beri dah jawab. Seko mendapi itu ahli mana Ambo? Makanya macam-macam ngomong pada dia tentu baru. Kok besok lagi? Apa caranya pada dia? Kau ilmu pak bagi nalar tidak. Setelah sapi ini siap disembelih, sudah diikat kakinya segala macam oleh para ahli. Adi lama-lama dok kaki belan. Adi putar kepala doa kaki itu. Nampak itu dicukia saja dia dok cap-cap. Lah putih dan dua tu mati capek mati. Jadi tak pernah puas saya kulit saya tinggal itu yang jauh. Lah kulit kulit saya tinggal. Dah sampai itu. Dicuki tertek sakit.
Cie kembali selesai. Kadang sekali saja putih kan orang sekali. Kau tidak bantu amari rasuah. Tinggal kulit selesai. Ibu malah dicacap itu. Nah, jadi ada caranya dan itu dilakukan oleh ahlinya atau orang yang biasa. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, itu dalam masalah menyembelih. Kemudian pembagian daging. Nah, ini uniknya kalau daging korban ini boleh diagian ke orang miskin, indak talarang diagian ke orang kaya. Nah, itu loh. Sehingga sisi sosialnya sangat dalam. Tetapi para sahabat mengarahkan hendaklah ditata dari bawah. Dari bawah ditata. Harus ditata dari bawah. Kalau kurang diagian ke orang kaya dan tidak dapat. Jangan orang kaya bawah. Kayu bawah tentu ada dapat, ada biasa lebih dari yang ada dapat. Tata di bawah. Berapakah berat atau banyak kilo mantunya dapat seseorang sesuai dengan situasi. Kalau korbannya banyak, sapinya berat, tentu satu paket besar. Nah, tapi nanti kalau Nabi Allah mengatakan setiap daging korban itu menurut asal jadi bagi tiga, fakulu, wadakiru, watasaddaku. Boleh dimakan, boleh disimpan dan sedekahkan. Nah, disimpan kok makasihnya zaman itu tuh untuk mengantisipasi zaman penceklik. Nah, zaman kini tak ada penceklik lagi. Sehingga bagian disimpan masuk kepada sedekah. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan lah. Nanjale peserta tidak terbatas. Dia boleh mengambil karena dialah yang berkorban, dia sunnah juga ikut memakan. Nanjale apa ibu? Dia boleh mengambil. Bantu kebijakan yang dilakukan. Kalau dibagi tujuan, hati bagi tujuan, jantung bagi tujuan, itu boleh. Kemudian nanti ditambah dengan kupon lain. Mungkin cik peserta tambah 5 lain, cik peserta tambah 3 lain. Sesuai kesepakatan lah. Pokoknya yang ada awak lah, kalau ada awak saya, baik dari dalam rumah sulam. Yang aku ingin sampaikan ini apa? Kadang kalau oleh karena belum paham dan tidak begitu mempelajari, panitia yang bekerja merasakan punya hak istimewa, sehingga ada keleluasaan dia mengambil lebih. Itu yang terjadi di mana-mana. Karena dia yang bergolongan darah semenjak dari pagi, nyom merasa ada hak istimewa, sehingga sampai kupon 3, kupon A, B, C. A untuk peserta, B untuk panitia, C untuk masyarakat biasa. Ada yang seperti itu. Padahal sebenarnya yang syar'i ketika panitia itu menerima bahagian, status panitia itu jatuh kepada masyarakat biasa. Bukan bakarajo. Tentu lebih ada bok. Kalau nyomaraso bakarajo harus lebih ada bok. Minta ke peserta, jangan kejauh minta. Jadi nampulnya ada itu cuma meminta bagian peserta. Jangan kajau minta. Sebab kalau kajau minta, orang dapat sejadian surang, nyo dapat tengah ada jenjang. Bakot tengah ada jenjang, dapat dia cuma dia. Berarti nastana jenjang upah dari itu. Karena dia nyo bakar aja. Itu nak hindari. Apa caranya mengantisipasi kok? Ada caranya sehingga menjadi syar'i. Bantuan anak lakukan di masjid asli orang banyak buat terlibat. Setelah yaitu peserta mencarikan orang mewakilinya. Beko peserta ko dia sepertujuan ditambah kupon biasa sampai. Kupon biasa sampai ko kadang-kadang cie renya nanggu ko nya kelo ke sana. Nan cie nyimbau lah sepuyuang mewakili yung ang lapan kalau jos ya dari pagi. Ko pun jadi dia kan cie. Kan tiwo jadi alamat. Tapi kalau buyung merasui no punya asli ni mah nyambil sejauh ditampak di bakarajo tu ndak syar'i jadinya. Banyak terjadi apa dari budak panitia aku merasa istimewa. Abang pernah pulang kampung lalu kesangka bersembayang di masjid Yayasan Pasasaka sadang baca Ka'bah. Baka tuping mencari bidangnya. Panitia apa? Orang yang tak pernah darah dia ni cuba saja mah lu. Pokoknya dia lah dia. Astagfirullah.
Jadi harus diatur sejak dari awal supaya dia menjadi syar'i, karena ini adalah ibadah, bukan mendabiah tarana serupa biasa. Nah, Bapak Ibu hadirin, itu barangkali menyangkut dengan pembagian. Kemudian tidak apa-apa juga dibicarakan hari untuk melaksanakan penyembelihan sudah disampaikan tadi. Bisa sudah semayang tanggal 12, bisa tanggal sebalik, bisa 12, bisa tanggal 3 balik. Nang kapraluan singkong sekete, ada yang memahami daging korban harus habis hari itu. Aku nanawa bagi orang yang menjadi peserta kok harus habis hari itu dia. Nama rusuh nama ngamang kalau lima cama daging tidak masalah. Tapi nama rusuh kebetulan lelaki ini satu cik suram. Tiba lelaki lah 91 umurnya. Bini lah 82 lah. Nyo satu cik suram. Tentu 2 kali sepatu tujuannya bawa pulang. Selesai korban pulang pukul 3 selesai korbannya masak harus ngambil sebelum mati malah. Tentu sirah pokoknya. Bagai yang mati mengko sirah madona. Kira mabian daging sebelum hari salah pepaham. Kok biloka kita salah. Duit yang jadi. Duit randang dawa ayu. Dikirimkan anak ke Palembang, kirimanlah. Ada yang taruh kepada banyak ke rumah Buya Lizak, ujian. Tak perlu habis hari itu. Habis hari itu tak butuh malam tu. Waktu alawat itu. Tak betul. Jadi aman. Nana bisa artinya hari itu ada orang makan tu ke sini tak harus habis. Tanyalah parinya sedang bela makan daging ya 5 empat je jalan dia. Oh pasal dan daging 2 kilo. Habis boleh. Itu mengenai masalah penyangkut. Kemudian ada amal-amal yang nempel dengan korban. Apa itu? Bagi peserta korban, ya, itu dia disunatkan untuk tidak mencukur rambut atau bulu dan tidak menggunting kuku sampai korbannya disembelih, mulai semenjak tanggal 1 Zulhijjah. Nah, itu caranya. Jadi beko kalau seandainya ada basuh didake orang menabiah korban tu bulunya lah pergi cukunya pergi aset, kuku lah banyak-banyak pergi aset, sedang mengamalkan itunya tu. Jadi memang ada hadis, ya, bagi yang ikut berkorban tidak mencukur bulu, tidak memotong kuku sampai adanya hilal Zulhijjah. Maka dia sampai sapinya terbenam. Ada yang mengatakan sampai masuknya 10 Zulhijjah. Dan ini hukumnya sunat. Bagi yang tidak mengerjakan tidak berdosa. Tapi bagi yang mampu melaksanakannya boleh. Tapi berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, termasuk pagi menahan sebentar, itu sunat. Jadi kalau seandainya nanti awak hari raya tanggal 6, berarti dimulai di tanggal 8. Itulah puasa kalian nanti ada. Perintililah kalender nanti. Bila tanggal 1 Zulhijjah jadinya bagian ini puasa. Namun dari puasa-puasa 9 hari itu yang sangat dikuatkan oleh Nabi adalah 2 hari, tanggal 8 dan tanggal 9. Itu dia nama dari Nabi puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Ini mengingat puasa Tarwiyah itu adalah di saat Ibrahim tamanung-manung, kok itu perintah yang diingatkan oleh Allah kayaknya. Tahu dia melihat dalam mimpinya. Nah, kemudian tanggal 9 dia punya puasa Arafah. Dua kona disunatkan dari Nabi. Nah disunatkan dan dikuatkan. Bagi yang berpuasa 2 hari kau diampuni dosanya lalu, dosa akan datang. Berasa rencana. Dan dua ko jika waktu dia salah cek, maka ambillah puasa Arafah tanggal 9. Dan lagi
Kalau bisa lo pastian gini lah. Ndak lo tanggal 9 ndak malah jangan sampai ditinggalkan pagi menahan selatan. Nah, sebab kalau raya Fitri sunat makan minum menyelampai. Kalau ada sunat menahan menjelang sudah sembahyang. Ndak jo kalau apa gitu agak yang tak selain. Nah gitu jadi ada itu. Ndak lo tahan lagi sudah sembahyang nak ada PK lagi. Sebab menahan sampai sudah sembahyang tu sama pahalanya jo 9 hari berpuasa. Nah, menahan sebentar. Nah, boleh subuh sampai orang sudah sholat. Kesebentar nanti. Nah, jangan itu jadi tinggalkan. Walaupun statusnya adalah sunat, tapi itu termasuk amal ibadah yang oleh Nabi kita sangat dianjurkan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, selamatlah kepada Bapak dan Ibu kita saudara-saudara nanlah mendaftarkan diri menjadi peserta korban. Karena itu adalah amal ibadah yang sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena hakikat dari korban sebenarnya adalah wujud kedekatan kepada Allah. Makanya namanya korban. Korban itu tidak salah terus suara itu karabayu karibu kurban. Mendekat artinya. Dan dalam hal itu ada tertulis kerana cinta kepada Allah. Biasanya orang kalau dia menyukai sesuatu, maka dia akan berkorban untuk sesuatu itu. Kalau ada dia menyayangi sesuatu, mencintai sesuatu, tapi dia tidak mau berkorban untuk sesuatu itu cinta bohong namanya. In kuntum tuhibbuna Allah. Nah, itu Quran baca. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutiku. Qul, katakan kepada umat Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah, fattabi'uni. Jika kamu benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku. Kecil kau seperti itu Muhammad. Berarti kita mengikuti Muhammad berkorban. Dan mulai semenjak dari dulu sampai kini Pak, di dalam kehidupan manusia, rasa cinta dan kagum kepada sesuatu itu memang cara mewujudkannya dengan berkorban. Awal pergi ke tempat anak atau ke tempat cucu, kan buat balian baju, buat balian galang, buat balian mainan. Kan di Bali itu fikir itu. Bang bukan umum Bali karena ada kesukaan, kesayangan kepada cucu tadi. Atau mungkin apa ibu pergi ke rumah kawan atau pergi ke rumah boy, balik kue, abantar. Kenapa? Karena memang ingin menjadi hubungan baik ya bu, buah tangan, berjalan buah batik, mereka buah tangan. Jadi buah tangan persembahan itu wujud kecintaan. Saja dari sesuatu dalam kehidupan manusia bantu itu. Orang nambaga muzwaster dan tinggal di tepi sungai Nil menganggap sungai Nil itu banyak jasa ke dirinya, hanya berkorban mencampakkan korban ke sungai Nil. Nah, itu nanda aturan dalam agama itu. Sampai kini nanda aturan itu masih ada dalam kehidupan orang. Kan masih terang ada sesajian ataran. Gue nasi lama, kalau India bagui. Pisang sasike bantang ke tape itu. Kau itu nak. Masa udah satu-satu tape itu walaupun lama kini lama pada orang. Aku nonyok kalau pau ina ada di situ. Jangan hidup padi oleh pihak kamu. Nah itu sudah tradisi dalam kehidupan manusia. Nah datang agama Islam itu diluruskan. Yang benar caranya adalah seperti ini. Tidak dihantar berupa sesajen ke bukit ke gunung itu dah, tapi dibagi kepada orang miskin. Allah menyuruh seperti itu. Jadi artinya adalah orang yang mau menjadi peserta korban menyisihkan sebagian rezekinya. Itu artinya orang yang benar-benar secara jujur dan ikhlas ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Atau untuk menciptakan agar kita dekat kepada Allah ikut menjadi peserta korban. Sebab kan tak ada balasan dapat doa. Tak ada balasan dapat. Tak ada dia udang balik batu. Tak ada udang balik batu. Tapi kalau punya kawan-kawan apa semua sekolah di pondok dulu tiga dan saja.
nanti isah ko tiok sajo mantang mulai akhirnya martini lah kadang lo lambe tamai lo di dunia. Nah itu kasihnya tu bunyi si John ni pertama saya martini lo lain maka mantang boleh tiok sajo ko berudang di balian batu. Tapi kalau kita berkorban kepada Allah kan ada nawar. Tapi demi kedekatan kita kepada Allah tidak mengharapkan apa-apa illa billah, kecuali hanya dengan Allah. Mukhlishina lahudin, karena ikhlas ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum berkesempatan setidak-tidaknya ikut menolong penyelenggaraan. Ikut menolong penyelenggaraan, kok tukang said-said lah, kok tukang bagi-bagilah, habis kau dibawa jatah pulang. Itu juga sudah termasuk berkorban, namanya korban waktu. Itulah Bapak Ibu hadirin, untuk para ulama kaji, mudah-mudahan ibadah korban awak karajokan sekali di dalam setahun ko makin lama makin tapek dan makin lama makin menjadikan awak dakik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah apa? Salam. Ya. Tapi kalau kita baca di buku lain, kita diharamkan puasa di 2 hari raya. Ya. Nah, karena di hari raya itu kan mulai dari 10 dari Maghrib. Ya. Nah, itu yang diragukan. Ya. Jadi memang iko rancak katanya Bapak. Sebab hari-hari haram berpuasa itu kan ada beberapa hari. Di 2 hari raya. Di hari yang diragukan, di hari asri, itu termasuk hari haram berpuasa. Nah, bagaimana dengan tanggal 10 Zulhijjah? Makanya tanggal 10 Zulhijjah itu tidak disebut puasa, tapi imsakus sa'at, hanya menahan sesak. Kalau didahulukan sampai berapa hari ini? Sebab kalau sampai maghrib masuk, puasa jadi as-saum. Maknanya itu sampai orang sudah menahan imsakus sa'at, menahan sesak. Nah, hikmahnya ada tuh. Hikmahnya adalah supaya daging korban yang kedua dia sudah tu batal lama tersebut. Awak kalau tak lapar kau kan lama makan. Habis jangan dua kan itu. Jadi hikmah mana? Maka tidak boleh sampai. Kalau awak sampai maghrib puasa jadi haram. Apa harus ditanya? Maka meniru kan puasa itu sebentar, tapi tidak disebut puasa, tapi hanya menahan sejenak. Nah, itu. Kalau yang menyimpan daging sampai sebulan itu bagaimana Ustaz? Sebenarnya tak apa-apa. Kalau dia menyimpan memang kondisinya seperti itu, sebab hukum asalnya fakulu makanlah sebagian, wadakhiru simpanlah sebagian, watasodaku dan sedekahkanlah sebagian. Jadi kalau ada yang disimpan dengan maksud tujuan ada sesuatu, mungkin anak awak pulang dari Pontianak nak marah sobronyo mulai hari ke boleh saja. Nah, tapi kalau awak simpan diminta ada anak dia dong, tak boleh lagi. Itu tak boleh. Tentu ada maksud dan tujuan. Boleh saja. Lalu yang ada. Mungkin saja kepada panjang kepada manateh di situ hari pagi dikaji lagi boleh bateh begitu seperti Solo pada usus tidak ke rumah Pakuzan dia kata isa dalam surat siaran takkan langsung azan. Mungkin banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.